Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan judul Spiritualitas sebagai Landasan dalam Bertuhan, mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Habibie Muhammad Lutfi, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas 11 Maret, yang disusun oleh saya Muhammad Hafiz Alimura dengan NIM 069, saya Nikmatu Zaida dengan NIM 075, saya Nur Fatimah Azhara dengan NIM 076. Selamat menyaksikan. Spiritualitas memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan individu, karena spiritualitas merupakan dasar yang menjadi landasan dalam perketuhanan. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan gaib atau non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita sendiri. Suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan atau sesuatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Spiritual erat dikaitkan dengan segala hal yang bersifat abstrak atau gaib dan lebih mementingkan hal-hal batin. Spiritualitas membantu seseorang dalam menemukan makna dan tujuan hidup dalam Islam. Dengan spiritualitas ini, seseorang akan lebih menunjukkan nilai personalnya. Nilai personal ini akan mencerminkan keinginan untuk membuat perbedaan dan membantu untuk membuat dunia lebih bermakna. Maka dari itu, memiliki spiritualitas di kehidupan sehari-hari sangat penting untuk membuat seseorang menjadi individu yang lebih baik. Dalam Islam, spirit dapat disebut sebagai roh, yakni jiwa halus yang ditiup oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Roh merupakan karunia ilahi yang diberikan oleh Tuhan. Roh bertempat di hati yang kemudian memancarkan keinginan, kemampuan dan perasaan dan kebaikan yang disebut juga sebagai hati nurani. Dengan adanya roh, manusia dapat berhubungan dan mengenal dengan Tuhan sebagai kebenaran yang sejati. Roh menjadikan manusia memiliki sifat bertuhan, yang berarti roh inilah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan dari sejak lahir. Kehadiran roh menjadikan manusia meyakini keberadaan Tuhan dalam segala fenomena di alam ini. Hal ini menjadi dasar bahwa sebenarnya manusia itu adalah makhluk yang bertuhan. Kehadiran spirit atau roh di dalam hati manusia menjadikan manusia mampu untuk mengenal dan merasakan nikmat Tuhan. Di dalam hati manusia terdapat hati nurani yang merupakan penghubung antara manusia dengan Tuhan yang menghubungkan keduanya. Manusia memiliki akal dan budi yang dianugerahi oleh Tuhan. Manusia yang berakal pasti dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Manusia yang memilih hal-hal baik tentu akan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap Tuhannya. Manusia tidak lagi melakukan hal-hal baik untuk mengisi ruang spiritual, malah melakukan hal yang sebaliknya. Spiritual digunakan sebagai alat menghadapi kehidupan dengan pedoman dari hati nurani. Manusia yang memiliki spiritualitas yang tinggi karena bimbingan dari hati nurani akan menjadikan manusia tersebut lebih peduli, santun, kreatif, bahkan bekerja keras. Oleh karena itu, orang yang memiliki spiritualitas yang rendah akan menjadikan hidupnya jauh dari kata kemakmuran. Setiap manusia memiliki hati nurani yang dianugerahi oleh Tuhan sebagai penghubung antara manusia dengan Tuhannya, di mana Tuhan yang menghubungkannya. Selain itu, hati nurani juga memiliki pedoman yang digunakan manusia untuk mengatasi kehidupannya atau menjalani kehidupannya sehari-hari. Manusia juga dianugerahi oleh Tuhan dengan akal dan budi. Manusia yang berakal tentu akan dapat membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Manusia yang berbudi pula juga pasti akan mengisi ruang-ruang spiritualitasnya dengan hal-hal yang baik pula. Oleh sebab itu, manusia yang memiliki ruang spiritualitas yang penuh dengan hal-hal yang baik akan memiliki kepercayaan terhadap Tuhannya atau spiritualitas yang tinggi. Manusia dengan spiritualitas yang tinggi memiliki sifat sopan, suka bekerja keras, dan santun. Sebaliknya, orang yang memiliki tingkat spiritualitas atau kepercayaan terhadap Tuhannya rendah akan jauh dari kemakmuran dan mudah hancur. Kehilangan arah dalam melaksanakan kegiatan spiritualitas kerap dirasakan oleh manusia. 9 dari 14 responden mengaku pernah merasakan hal yang sama, kehilangan arah dalam melaksanakan kegiatan spiritualitasnya, di mana mereka mengatasinya dengan mendekatkan diri dengan doa dan ibadah rutin, kemudian mengatasinya dengan merenung, bahkan ada juga yang meminta bantuan oleh ulama atau pemuka agama. Selain itu, 5 dari sisanya tidak pernah merasakan kehilangan arah dalam kegiatan spiritualitasnya.
Terima kasih telah menyaksikan video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.